Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Gunam, keturunan Korea yang kini tinggal di Tiongkok, di mana Gunam bekerja sebagai sopir taksi dengan penghasilan tidak tetap. Namun karena kecanduan berjudi, ia pun terlilit hutang bahkan membuat sang istri terpaksa harus merantau demi memperbaiki kondisi ekonominya. 너 뭐 계산 이리 하니? 야, 저 개새끼 저기 뭐 하는 새끼야? Setiap harinya Gunam selalu dibangunkan oleh para rentenir yang datang untuk menagih hutang, yang karena hal tersebut sudah biasa, Gunam sama sekali tidak memperdulikan ocehan mereka dan memutuskan untuk pergi saat itu juga. Saat bekerja, Gunam tak sengaja melihat calo yang dulu mempekerjakan sang istri ke Korea. Ia pun segera menghampirinya untuk menanyakan apakah istrinya sudah gajian atau belum. Di mana sistem kerja di sana memang seluruh gajinya akan dikirim terlebih dahulu kepada pihak calo. Namun setelah menghubungi kantor untuk memastikan, si calo mengatakan jika uang atas nama istrinya belum juga masuk. 그만 함부로 하지 말아줘. Selesai narik penumpang, malamnya Gunam mampir ke tempat yang sudah menjadi rutinitasnya, yaitu bermain mahjong, yang meski lebih sering buntung daripada untung, Gunam tak pernah kapok dan berharap menjadi miliarder dalam sekali main. Karena kembali kalah, Gunam yang sudah kehabisan uang pun langsung emosi dengan mengacak-ngacak meja mahjong, sehingga semua orang yang ada di sana harus turun tangan untuk memisahkan Gunam dengan lawannya. Sama seperti pagi-pagi biasanya, saat bangun tidur Gunam kembali mendapati para rentenir di halaman rumah, bukan untuk menagih hutang, melainkan berniat membawa Gunam kepada seorang saudagar kaya yang akan memberinya pekerjaan dengan imbalan yang sangat besar. Dia bernama Myun-gah, sosok yang selalu menjadi rival Gunam saat bermain mahjong, di mana pekerjaan yang ia tawarkan rupanya adalah menghabisi seseorang di Korea. Namun karena tawaran tersebut bukanlah pekerjaan sepele, ia pun tak bisa langsung memberikan jawaban, sehingga Myun-gah memberinya waktu untuk berpikir sebelum ia mencari orang lain sebagai penggantinya. 아, 새끼 결정 못할 줄 알았다. 빨리 연락 달라. 다른 사람 찾기 전에. Agar bisa berpikir jernih, Gunam pulang ke rumah ibunya yang kini merawat sang anak. Di sana si ibu menanyakan apakah istrinya sudah ada kabar atau belum, karena cucunya butuh biaya untuk makan dengan layak. Namun karena si ibu menduga jika menantunya berselingkuh, ia menyarankan Gunam agar melakukan hal yang sama, yaitu pergi ke Korea, mencari uang, bertemu wanita cantik, dan buktikan jika ia bisa hidup lebih baik dari sang istri. 그냥 보란 듯이 잘 살아라. 걱정 마. Saat akan tidur, Gunam yang melihat anaknya sedang tertidur pulas pun sadar jika ia harus tetap membesarkan serta memberinya kehidupan yang layak. Setelah mempertimbangkan semuanya, Gunam akhirnya pergi menemui Myun-gah untuk menerima pekerjaan tersebut. 왔니? Sebertemunya dengan Myun-gah, Gunam diminta menghafal semua alamat serta nama targetnya. Ia juga dibekali uang senilai 500.000 won untuk keperluannya selama di Korea. Selain menghabisi target, Gunam diminta membawa ibu jarinya sebagai bukti jika misinya telah berhasil. Dan untuk bayarannya sendiri, Gunam diberi sebuah buku tabungan berisi 57.000 yuan dengan sandi yang akan diberitahu saat tugasnya sudah selesai. Setibanya di Korea, Gunam yang sedang makan pun diberi secari kertas oleh orang suruhan Myun-gah, di mana kertas tersebut berisi jadwal keberangkatan kapal penyelundup, yaitu 10 hari lagi, dan jika terlewat, maka Gunam takkan bisa kembali lagi ke Tiongkok.
Berhasil menemukan rumah targetnya guna mulai mengamati setiap aktivitas yang sering terjadi di sekitaran tempat itu, memperhatikan siapa saja yang datang, mencatat rutinitas targetnya bernama Kim, hingga pada suatu malam, Gunam tak sengaja berpapasan dengan targetnya tersebut. 어휴, 깜짝이야. Tanpa diduga, Kim si target justru terlihat baik hati. Bahkan saat mengetahui Gunam berasal dari Yoo Sun-juk, ia justru memberikan uang untuk makan dan penginapan, membuat Gunam semakin tak enak hati untuk menghabisinya. Di sela-sela mempersiapkan aksi, Gunam sesekali menyempatkan diri mencari keberadaan sang istri ke beberapa warga lokal, di mana seorang pemilik rumah makan mengaku mengenali wanita tersebut dan tak mengatakan jika beberapa kali terlihat bersama seorang nelayan pemilik restoran Jepang. Namun karena tak mengetahui namanya, si pemilik rumah makan menyarankan agar Gunam mencari truk putih pengangkut ikan yang sering lewat di depan restoran tersebut. Malamnya, Gunam langsung mengawasi restoran Jepang hingga akhirnya melihat seorang pria yang datang mengendarai truk putih pengangkut ikan. Melihat si pria tua terlihat gugup saat ditanya tentang istrinya, Gunam yang curiga mereka berselingkuh pun langsung menghajarnya saat itu juga. 근데 왜? 갔나 어딨니? Karena sang istri belum juga ditemukan, Gunam menghubungi Myung-ga dan meminta agar jadwal kepulangannya ditunda selama 2 hari. Namun karena kapal penyelundup bukan berada di bawah kendalinya, Myung-ga pun tentu tidak bisa mengubah jadwalnya sesuka hati dan meminta Gunam agar menyelesaikan misi tersebut tepat waktu. Alhasil, Gunam berencana akan melancarkan aksinya menghabisi Kim pada malam ini. Yang sesampainya di sana, ia malah ujug-ujug gemetaran saat melihat mobil Kim yang diantar oleh sopirnya. Namun setelah beberapa saat memasuki rumahnya, Gunam melihat ada keributan dari balik jendela dan tiba-tiba ya, seorang pria jatuh ke mobil dari jendela, di mana si sopir yang sejak tadi berada di luar langsung menghampiri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Kim tampak sedang diserang oleh orang lain, Gunam pun menyelinap menyusulnya secara diam-diam. Memasuki rumahnya, Gunam melihat Kim yang sudah tak berdaya sedang dihabisi oleh sopirnya sendiri, di mana Gunam yang berencana akan mengambil jempolnya pun harus menghadapi si sopir terlebih dahulu dan ya, setelah si sopir dibuat tak berdaya, Gunam yang buru-buru melakukan aksi memotong jempol Kim pun tak sengaja aksi tersebut terlihat oleh istrinya, sehingga wanita tersebut dipastikan akan menganggap jika Gunamlah pelakunya. Setelah mendapatkan apa yang Gunam butuhkan, ia pun langsung pergi dari tempat ini karena di luar ada polisi sudah tiba di lokasi. Lolos dari kejaran polisi, esoknya Gunam mendatangi alamat yang sebelumnya diberikan sebagai lokasi keberangkatan kapal penyelundup. Namun setibanya di sana, tempat tersebut justru sepi, tak ada tanda-tanda akan adanya keberangkatan kapal. Masih berusaha berbaik sangka, Gunam pun mencoba menghubungi Myung-ga di telepon umum. Namun setelah berkali-kali dihubungi, nomornya rupanya sudah tidak aktif. Kini Gunam sadar jika dirinya bisa saja telah tertipu, sehingga ia memutuskan untuk mendatangi tempat orang suruhan Myung-ga juga yang memberikan informasi jadwal kepulangannya saat baru tiba di Korea. Atas kejadian semalam, polisi pun mulai menelusuri beberapa terduga pelaku yang tertangkap CCTV, di mana mereka sedang mencari Gunam yang masih menjadi buronan sampai saat ini. Sementara Gunam sendiri terlihat sedang di dalam bis untuk menuju ke alamat orang suruhan Myung-ga yang memberikan informasi jadwal keberangkatan kapal penyelundup.
Dalam bis itu, masalah kembali muncul tatkala ada pihak polisi yang datang untuk berpatroli mencari keberadaan Gunam. Melihat Gunam berada di tempat tersebut, Pak Polisi pun memastikan kembali dengan bertanya kepadanya dan ya, Gunam yang tak ingin tertangkap pun akhirnya melarikan diri. Terjadilah aksi rebutan senjata dengan si polisi. Namun saat rekannya akan menembak Gunam, tembakannya malah meleset ke arah rekannya. Sehingga Gunam menggunakan kesempatan itu untuk berlari ke dalam hutan. Dia bernama Taewon, seorang pengusaha yang ternyata dalang di balik kematian Kim. Saat ini ia terlihat sedang memarahi tangan kanannya bernama Choi karena aksi pembunuhan tersebut telah tercium oleh pihak kepolisian. 어이, 이 개자식아, 나한테 말도 안 되는 짓을 한 거야. 이 씹어 죽을 새끼야. Khawatir Gunam tertangkap dan membocorkan siapa pihak yang berada di balik pembunuhan ini, Taewon pun memerintahkan Choi untuk segera menemukan dan menghabisinya saat itu juga. 예. 돈이 얼마가 들어갔든 당장 그 새끼 찾아. 찾은 다음에 어떻게 할 거야? Alhasil Choi dan rekan-rekannya pun menyisir semua orang yang merantau ke Korea. Dari penelusurannya, kini Taewon mengetahui ada mafia Dian Bian yaitu Myungah sendiri yang menjadi penghubung kepada orang-orang yang memang dibuang ke Korea untuk melakukan pekerjaan ilegal, sehingga Taewon meminta Choi agar pergi ke Dian Bian saat itu juga. 면정하게 잡아. 정리하겠습니다. Setibanya di kota tersebut, Choi mendapat informasi jika Myungah sedang berada di sebuah hotel, memasuki kamar yang ditempati oleh Myungah. Namun tak disangka jika Myungah berhasil melumpuhkan mereka dengan menghabisi rekan-rekan Choi, menyisakan Choi untuk diinterogasi siapa sebenarnya mereka ini. Setelah ditanya-tanya, Myungah pun akhirnya sadar jika mereka adalah pihak yang menginginkan Kim maut. Dalam dunia kriminal seperti ini, sebuah misi seharusnya berjalan sesuai rencana, senyap tanpa jejak, dan sang eksekutor tidak boleh mengetahui identitas pemesan, begitu pula sebaliknya. Namun karena misi tersebut gagal dan diketahui oleh polisi, satu-satunya cara Taewon menutup semua jejak adalah dengan memburu dan menghabisi seluruh rantai eksekutor yang terlibat. 김태원 사자에. Dan benar saja, kini polisi telah mencium Taewon yang diketahui sangat dekat dengan Kim atau korban. Interogasi ini juga karena saat kejadian ada mobil perusahaan Taewon yang terparkir di sana. Namun saat diinterogasi, Taewon menjawab dengan jujur jika mereka memang teman yang sudah seperti saudara. Dan karena tak cukup bukti kuat Taewon terlibat, ia pun dipersilakan pulang saat itu juga. Saat sudah tiba di rumah, Taewon mendapat panggilan dari Myungah yang ternyata sudah menuju ke Korea. Hingga sebertemunya mereka, Myungah mengaku telah mengetahui semuanya dan meminta untuk bekerja sama lagi untuk mencari dan menghabisi Gunam, di mana Taewon yang menyetujuinya pun mengatakan akan membayarnya setelah misi selesai. Dan disinilah Gunam sekarang di penginapan saat pertama kali ia datang ke Korea dengan kondisi yang menyedihkan. Pasalnya pada kasus ini ia benar-benar menjadi pihak yang dirugikan. Di sana ia sudah tak mendapati siapapun di tempat ini. Hingga pada malam harinya, Gunam menyaksikan sebuah berita tentang pembunuhan seorang wanita asal Dian Bian dengan pelaku pria tua nelayan yang ia curigai berselingkuh dengan sang istri. 같이 살면서 제가 직장도 소개시켜주고 근데 갑자기 중국으로 간다고 해서 Khawatir jika korban adalah sang istri, Gunam pun menghubungi pihak kepolisian untuk menanyakan nama korbannya. Yang meski Gunam sudah jujur terkait ia yang mengkhawatirkan istrinya yang hilang, pihak kepolisian tetap merahasiakannya karena hal tersebut bersifat pribadi. Tak lama, Myungah pun tiba di penginapan tempat Gunam berada. Namun setibanya di sana, ia tak mendapati Gunam dimanapun, di mana Gunam sendiri terlihat datang kembali ke tempat keberangkatan kapal penyelundup sebelumnya.
Di sana Gunam dihampiri oleh seorang pria yang tampak sudah tahu maksud dan tujuan Gunam datang ke sana untuk diselundupkan ke luar negeri. Di sana Gunam memberikan uang sebagai biayanya. Namun setelah diantar ke kapal, Gunam akhirnya sadar jika kapal tersebut akan berangkat menuju Jepang sehingga ya, berhasil keluar dari kapal. Gunam yang sedang berlari pun tak sengaja terlihat oleh Myungah dari depan pagar, sehingga ia meminta anak buahnya untuk memanjat pagar dan menangkap Gunam saat itu juga. Tak punya pilihan lain, Gunam yang sudah terpojok pun melompat dari atas kapal ke lautan. Namun Myungah yang tak ingin kehilangan jejak juga ikut melompati kapal tersebut. Tak berhenti di situ, kini Gunam yang sudah naik ke daratan langsung menaiki sebuah truk yang menganggur. Yang meski para anak buah Myungah masih memburunya, Gunam berhasil membawa truk itu pergi dari sana. Setelah truk yang Gunam tumpangi kecelakaan, ia yang selamat akhirnya berpindah mobil dengan menggunakan mobil yang gular-goler di tempat itu, di mana Myungah yang masih mengejarnya pun langsung menyusulnya dengan menggunakan mobil lain. Terjadilah aksi kejar-kejaran di jalan raya, di mana Gunam dan Myungah sempat bertatapan satu sama lain. Namun pada akhirnya, Gunam kembali lolos dan berhasil melarikan diri. Gagal mendapatkan Gunam, Myungah dan para anak buahnya bermalam di sebuah penginapan. Namun saat tengah malam tiba, Myungah yang menyadari adanya kekacauan pun langsung bangun untuk melihat apa yang terjadi dan ya, rupanya penginapan mereka diserang oleh orang-orang suruhan Taiwan. Namun meski begitu, lagi-lagi Myungah dapat membereskan semuanya seorang diri. Sampai akhirnya ia membakar dan meninggalkan tempat tersebut. Sehingga kini Myungah sadar jika Taiwan tak hanya ingin melenyapkan Gunam, melainkan juga ingin menghabisi dirinya. Pagi harinya Gunam mendapat informasi dari seorang wartawan jika korban pembunuhan si nelayan rupanya telah dikonfirmasi mirip dengan istrinya. Diketahui ia akan dikremasi hari ini, sehingga Gunam yang menginginkan abunya pun meminta si wartawan untuk memberikan abu tersebut kepadanya. 알아보니까 200이면 해주는 데가 있더라고요. 그렇게 해요. Setelah itu Gunam mendatangi istri Profesor Kim untuk meminta maaf dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Gunam mengatakan jika yang menghabisi Kim adalah sopirnya sendiri atau Choi. Sadar jika dirinya tak bisa pulang ke Tiongkok dan akan berakhir dengan kematian pun berjanji akan membantu istrinya Kim dengan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Mengetahui alamat rumah Choi, Gunam yang langsung datang ke sana pun kebetulan bertemu dengan targetnya di dalam sebuah lift. Sehingga tanpa berlama-lama, Gunam pun langsung melancarkan aksinya dan ya, setelah membuat Choi babak belur, Gunam yang masih memberikannya kesempatan hidup pun menanyakan terkait siapa dalang di balik semua ini, di mana Choi akhirnya memberitahukan semuanya termasuk nama Taiwan dan keberadaannya saat ini. Namun saat akan pulang dan menggunakan mobil yang dicurinya di parkiran, Gunam tiba-tiba ditabrak oleh orang suruhan Taiwan hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sementara itu, Myungah yang kesal dengan Taiwan karena mengkhianatinya dengan menyerang duluan,
Kini ia bermaksud untuk balas dendam. Sesampainya di markas Taiwan, Myungah langsung membantai habis semua anak buah Taiwan tanpa sisa. Bahkan Taiwan sendiri terlihat bertekuk lutut di depannya. 니네 집 가자. 그건 Myungah pun membawa Taiwan ke dalam mobil, namun baru beberapa meter berjalan, ia membuka pintu mobil hingga terjatuh. Namun meski begitu, Taiwan masih berusaha bersembunyi agar tidak ketahuan, tetapi... Ya, puas menghabisi Taiwan, Myungah pun langsung meninggalkannya dengan menggunakan mobil angkot. Namun mobilnya tiba-tiba terhenti karena ternyata ia sudah maut akibat serangan jantung karena terlalu kelelahan setelah bertarung tiada henti. Tak lama datanglah Gunam yang baru sadar jika dirinya berada di dalam bagasi mobil. Di sana ia melihat Myungah yang sudah maut serta Taiwan yang juga sedang sekarat. Di mana sebelum benar-benar maut, Taiwan mengaku jika alasan mengapa ia ingin menghabisi Profesor Kim adalah karena ternyata Kim berselingkuh dengan istrinya Taiwan. Beberapa hari kemudian, Gunam yang telah berhasil membawa abu kremasi sang istri pun bermaksud ikut pulang dengan sebuah perahu nelayan. Namun di tengah perjalanan, Gunam ditemukan telah maut sehingga nelayan tersebut membuangnya ke lautan bersama dengan abu kremasi sang istri. Pada akhirnya kita akan diperlihatkan dengan istri Gunam yang ternyata masih hidup. Ia baru sampai di Tiongkok dengan menggunakan kereta api, di mana Gunam saat itu tertipu lagi oleh wartawan yang memberitahukan informasi palsu jika korban pembunuhan adalah istrinya. Ia terlalu polos dengan selalu mempercayai orang lain sampai-sampai mencelakai dirinya sendiri. Tamat, endingnya sangat membagongkan.